Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak dan Ibu tim penilai internal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia serta Bapak Ibu tim Pokja Rutan kelas 2 Gresik. Pertama-tama, izinkan saya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahannya, rahmat serta hidayahnya saya dapat hadir di sini untuk memberikan paparan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di Rutan kelas 2 Gresik dalam keadaan sehat walafiat. Tim penilaian internal yang kami hormati, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan saya memaparkan proses atau upaya kami dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di Rutan kelas 2 Gresik. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan gambaran umum kondisi Rutan kelas 2 Gresik. Rumah Tahanan Negara kelas 2 Gresik merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang berada di bawah lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur yang beralamatkan di Jalan Raya Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Dalam pelaksanaan tugasnya, Rutan kelas 2 Gresik terhitung memiliki total 64 orang pegawai dengan rincian 1 kepala rutan, 3 pejabat struktural, 1 jabatan fungsional tertentu, dan 59 orang jabatan fungsional umum. Jumlah warga binaan, baik narapidana ataupun tahanan di Rutan Gresik per 30 Maret 2002 adalah sebanyak 699 orang, di mana untuk mendukung pelaksanaan tugas pengamanan Rutan Gresik didukung oleh 4 regu pengamanan yang tiap regunya terdiri atas 1 komandan jaga, 2 petugas P2AU, 2 petugas blok, dan 3 petugas pos menara. Berdasarkan survei secara berkala yang telah kami laksanakan secara mandiri sampai dengan tanggal 30 Maret tahun 2022, mayoritas masyarakat pengguna layanan kami merasa sangat puas dengan layanan yang kami berikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil survei yang dilakukan melalui Balitbang HAM per tanggal 30 Maret 2022 dengan hasil indeks kepuasan masyarakat sebesar 19,73 dengan predikat sangat baik. Hal ini membuat kami semakin semangat dalam berproses membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Kami juga memanfaatkan penilaian dari Google Review dengan nilai rating 4,3 dari 82 ulasan masyarakat mengenai Rutan Gresik. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kami menerapkan tata nilai APIK. Tata nilai tersebut memiliki makna akuntabel, profesional, inovatif, dan kredibel. Akuntabel bermakna dalam setiap pelaksanaan tugas harus dapat dipertanggungjawabkan. Profesional memiliki arti dalam melaksanakan tugas harus benar-benar mengerti dan memahami apa yang telah menjadi kewajibannya, serta tidak mencampur adukan kepentingan pribadi dengan tugas pokoknya. Inovatif mengandung makna bahwa selalu melakukan pembaruan dan inovasi dalam rangka memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Kredibel mengandung makna bahwa mengutamakan kejujuran dalam melaksanakan tugas sehingga dapat terbangun rasa percaya antara petugas dengan petugas serta antara petugas dengan pengguna layanan di dalam Rutan Gresik itu sendiri. Tim penilaian internal yang kami hormati, dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di Rutan Gresik, kami melaksanakan deklarasi janji kinerja yang kami laksanakan pada tanggal 19 Januari tahun 2022 yang dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh petugas Rutan Gresik. Sebagai wujud komitmen pembangunan zona integritas, kami telah melakukan sosialisasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi kepada seluruh pegawai. Hal ini dimaksudkan agar perubahan budaya kerja dan pola pikir dapat dipedomani bersama oleh seluruh jajaran dengan Kasatker
dan pejabat struktural sebagai role modelnya. Dalam rangka mempercepat pembangunan zona integritas, kami menunjukkan agen-agen perubahan. Agen-agen ini berfungsi sebagai penggerak perubahan yang mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan perubahan menuju unit kerja yang lebih baik. Salah satu wujud perubahan pola pikir dan budaya kerja yang kami laksanakan adalah apel pagi dan apel sore yang sebelumnya hanya dilaksanakan apel pagi saja. Sebagai pedoman pelaksanaan tugas, kami selalu melakukan review SOP yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Kami juga memanfaatkan serta meningkatkan penggunaan teknologi informasi untuk menyampaikan semua informasi kepada masyarakat melalui media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan website. Dengan adanya SOP yang telah disesuaikan dengan kondisi saat ini dan penggunaan teknologi informasi diharapkan dapat mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja unit pelaksana teknis pemasyarakatan, terutama di Rutan Gresik. Dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, tidak cukup hanya dengan teknologi informasi saja, akan tetapi juga harus didukung dengan penataan manajemen sumber daya manusia yang baik. Manajemen sumber daya manusia di Rutan Gresik sudah memberikan dampak yang positif. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya ketertiban pegawai dalam melaksanakan absel dan jurnal harian. Untuk pengelolaan manajemen SDM juga kami melaksanakan dengan transparan dan terbuka melalui dari kenaikan pangkat sampai dengan mutasi internal. Dengan adanya penataan manajemen SDM lebih baik, maka akan meningkatkan juga profesionalisme seluruh pegawai. Untuk memacu semangat pegawai dan sebagai peringatan agar tetap disiplin menjalankan tugas, kami mewujudkan sistem reward and punishment. Penataan manajemen SDM harus diimbangi dengan penguatan akuntabilitas kinerja. Saat ini seluruh kinerja Rutan kelas 2B Gresik telah didasarkan pada indikator kinerja utama atau IKU. Untuk pelaporan dan tujuan program serta progres yang telah diketahui kami laporkan dalam laporan SPP tiap 3 bulan dan LKIP setiap semester. Kami menyampaikan proses serta output apa saja yang telah dicapai dan indikator kinerja utama melalui aplikasi e-performance Kemenkumham. Kami juga melaporkan kinerja keuangan melalui aplikasi Smart Kemenkumham dan aplikasi Aimanaf Bappenas. Keseluruhan proses itu bertujuan agar tercapainya akuntabilitas kinerja Rutan kelas 2B Gresik yang lebih baik. Tim penilai internal yang kami hormati, sebagai perwujudan Rutan Gresik yang menuju WPK, maka penguatan pengawasan sangatlah penting. Kegiatan pengawasan ini bertujuan untuk mengawasi kinerja dari Rutan Gresik. Beberapa upaya yang telah kami lakukan untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja pegawai adalah melakukan public campaign, pengendalian gratifikasi melalui sosial media dan banner, serta melalui sosialisasi rutin pengendalian gratifikasi yang dilakukan kepada seluruh pegawai. Yang kedua adalah optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat dengan cara menyediakan beberapa sarana dan media pengaduan seperti loket aduan, kotak aduan, serta nomor pengaduan yang juga melalui sosial media dan aplikasi e-lapor. Monitoring dan evaluasi juga kami lakukan sebagai tindak lanjut dari pengaduan yang kami terima. Hal ini bertujuan agar kami dari Rutan Gresik dapat berbenah sesuai dengan laporan yang telah kami terima. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengawasan, kami melakukan rapat evaluasi, identifikasi, pemetaan serta mitigasi risiko guna mengurangi penyalahgunaan wewenang dan berbenturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas di Rutan Gresik. Dalam rangka mewujudkan pembangunan zona integritas di Rutan Gresik, kami terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Upaya yang kami lakukan untuk meningkatkan layanan publik adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana,
Beberapa sarana dan prasarana kami tingkatkan, antara lain penyediaan ruang laktasi dan ruang bermain loket khusus disabilitas, lansia dan ibu hamil, penyediaan guide block untuk disabilitas netra, kursi roda untuk disabilitas dan lansia, serta self service untuk keluarga ataupun keluarga WPP bisa memperoleh informasi mengenai tahap pembinaan yang sedang berlangsung. Menyediakan minum gratis sebagai kompensasi ketika menunggu proses layanan. Kami juga memiliki layanan survei mandiri untuk mengetahui indikator kepuasan masyarakat mengenai layanan yang telah kami berikan. Pengunjung juga kami berikan kemudahan untuk mengakses sarana dan prasarana melalui papan penunjuk arah. Kami juga memasang alur evakuasi dan titik kumpul apabila terjadi bencana alam maupun keadaan darurat lainnya. Sebagai peningkatan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik, kami juga menciptakan inovasi-inovasi. Inovasi yang pertama adalah Sadewa, satu solusi dengan WhatsApp. Sadewa merupakan aplikasi berbasis WhatsApp yang di dalamnya memiliki beberapa fitur unggulan, yaitu pendaftaran online, pengurusan surat jaminan dan pernyataan, serta layanan informasi dan aduan. Dengan adanya Sadewa, tercipta pelayanan publik yang efektif dan efisien. Pengguna layanan tidak perlu datang, tetapi cukup dengan mengakses dari rumah saja. Pengurusan surat jaminan menjadi lebih mudah dan meringankan tugas dari petugas pelayanan. Inovasi yang kedua adalah Bank Napi Better. Inovasi ini merupakan inovasi dari WBP untuk WBP. Tingginya angka penyebaran TBC dalam blok hunian membuat kami harus mewaspadainya. Pemahaman WBP yang kurang mengenai penyakit TBC membuat penyakit ini mudah sekali menukar di blok. Oleh karena itu, petugas poli dan perawat memberikan edukasi kepada kepala kamar mengenai ciri-ciri TBC serta mengajarkan cara untuk mengambil sampel dahak untuk screening awal. Setelah memiliki pemahaman tentang ciri-ciri penyakit TBC dan mengetahui cara mengambil sampel dahak, kepala kamar melakukan screening kepada anggota kamarnya. Screening dengan cara mencatat warga binaan yang dicurigai terjangkit TBC. Kemudian mengambil sampel dahak dari WBP yang dicurigai tersebut. Setelah itu melaporkannya kepada petugas poli untuk ditindaklanjuti. Bapak dan Ibu tim penilai, demikianlah pemaparan singkat kami pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di Hutan Gresik. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.